Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Pipin Agustin, NIM 1202619 dari TPB 36 Prodi Farmasi. Di sini, saya membuat 2 program dan 2 flowchart untuk memenuhi tugas besar UAS PKS 2, di mana bidang yang saya ambil adalah bidang matematika dan bidang kimia. Nah, latar belakang saya dalam memilih bidang matematika adalah untuk mempermudah kita dalam menghitung suatu bilangan, khususnya di sini akan diimplementasikan ke dalam rumus-rumus perhitungan luas persegi. Kemudian latar belakang saya dalam memilih bidang kimia adalah agar mempermudah kita dalam memperhitungkan suatu program pengenceran larutan. Baik, di sini akan saya jelaskan terlebih dahulu mengenai flowchart dari bidang kimia yang saya ambil ya. Nah, di sini ada program pengenceran larutan. Jadi, hal pertama yang harus dilakukan adalah kita declare terlebih dahulu variabel pilih dengan tipe datanya string. Kemudian nanti akan ada keluaran output, itu berupa program pengenceran larutan, itu bukan judulnya. Dan nanti disusul oleh keluaran molalitas, mol, volume, dan pilihan keempat adalah keluar. Ini adalah pilihan keempat. Kemudian di sini saya menggunakan perulangan while, ya, menggunakan perulangan while. Nah, ini saya menggunakan perulangan ini dengan percabangan if, nih, dengan percabangan if dan ada konsep array di sini. Kemudian di sini dengan perulangan while ini kita nanti akan ada keluaran kembali, yaitu pilih 1 sampai 4. Ini artinya program meminta user untuk menginputkan nilai 1 sampai dengan 4 gitu. Nanti akan ditampung, kemudian akan dicek dengan percabangan if ini. Akan dicek apakah pilihannya adalah 1 gitu. Kalau jika benar pilihannya 1, maka akan diproses di sini. Nah, jika pilihannya bukan 1, itu artinya akan masuk ke panah ini nih. Nah, nanti akan dicek kembali di sini. Apakah pilihan tersebut 2 gitu. Jika pilihan tersebut adalah 2, jika benar akan diproses, jika salah akan dicek kembali di sini. Apakah pilihannya 3? Itu, apakah pilihannya ketiga? Jika benar akan diproses, jika salah akan dicek kembali di sini. Gitu. Nah, di sini itu sedikit berbeda. Pilihan tidak sama dengan 4. Nah, itu artinya jika benar, dia akan mengeluarkan keluaran seperti ini. Maaf, pilihan tidak tersedia. Nah, jika salah, itu artinya pilihannya adalah 4 ya. Nah, pilihan 4 tadi di awal tadi, menu 4 tadi apa? Menu 4 itu adalah keluar. Jadi, jika pilihannya adalah 4, dia akan masuk ke false, kemudian turun, sini ya, ini mengikuti alur panahnya, turun kembali ke sini, ke sini, ke sini, dan dicek kembali nih di sini. Nih, dicek kembali, pilihannya ternyata adalah tadi 4, sedangkan di sini menunya adalah pilihan tidak sama dengan 4. Berarti dia akan otomatis keluar ke false ini. Namun, jika pilihannya di sini, jika pilihannya itu adalah selain 1 sampai dengan 4, gitu. Selain 1 sampai dengan 4, contoh kita masukkan 5 gitu, maka akan keluar ini, maaf pilihan tidak tersedia, kemudian turun mengikuti panah kembali di sini, dan sini dicek lagi di sini nih. Nah, pilihan tidak sama dengan 4 ternyata, pilihannya kan 5 gitu. Tidak sama dengan 4, akan dicek kembali, naik ke atas dan akan melakukan perulangan kembali gitu. Nih contoh. Contoh coba kita run. Nah, pilihannya bukan 4 nih, pilihannya adalah 5. Nah, maaf, pilihan tidak tersedia. Dia akan melakukan perulangan kembali, pilih 1 sampai dengan 4. Nah, kemudian di sini, untuk prosesnya nih, jika pilihan itu sama dengan 1, maka di sini kita menggunakan konsep array dengan memasukkan variabel nilai indeks 3 dengan tipe datanya real. Kenapa nilai indeks 3? Karena akan ada 3 variabel yang akan kita masukkan di sini, yaitu N, V, dan totalnya dari N per V ini. Nah,
Jika pilihannya adalah 1, maka akan diproses di sini. Akan ada keluaran rumusnya terlebih dahulu nih. Molalitas sama dengan N per V. Kemudian masukkan N-nya. Nah, ini program meminta user untuk memasukkan nilai N dan nanti akan ditampung di nilai indeks 0. Gitu. Kemudian masukkan kembali nilai V, ditampung kembali di nilai indeks 1. Nanti di sini menggunakan assign. Nih, menggunakan assign seperti ini ya. Nilai indeks 2 itu adalah nilai indeks 0 atau N-nya tadi nih. Nilai indeks 0 itu adalah N-nya dibagi nilai indeks 1. Yang indeks 1 itu adalah V-nya. Gitu. Nanti akan keluar hasilnya. Begitupun untuk pilihan 2 dan 3 akan diproses sedemikian rupa. Selanjutnya akan saya jelaskan juga di sini untuk source code-nya. Ini ya. Baik, di sini. Untuk program C++ itu kita butuh yang namanya header file. Kita butuh yang namanya header file, yaitu berupa include iostream dan using namespace std. Sedangkan integer main-nya ini merupakan program utama dalam C++. Nah, fungsi dari include iostream ini adalah untuk sebagai sinteks, di mana memasukkan sebuah file C++ ya. Jadi fungsinya itu dia akan melakukan suatu keluaran dan masukan, input dan output ya, C-in dan C-out kalau di sini. Kemudian ada integer main, itu dia program utamanya. Di sini kita declare terlebih dahulu nih variabel pilih, tipe datanya string nih. Dengan tipe data string, kemudian program akan mengeluarkan cout berupa program pengenceran larutan. Kemudian ada yang pertama molaritasnya, mol, volume, kemudian yang pilihan keempat adalah keluar. Sama seperti tadi ya. Kemudian dengan konsep perulangan while, nah di sini akan program akan meminta user untuk memilih pilihan 1 sampai dengan 4 dan user akan memasukkan pilihannya. Kemudian dengan percabangan if ya. Jadi di sini apabila pilihan itu adalah 1, maka dengan float nilai indeks 3 itu akan dikeluarkan rumusnya terlebih dahulu, molalitas N per V itu untuk memberitahu kita. Kemudian di sini ada cout-nya lagi, masukkan nilai N katanya, masukkan N, kemudian nanti user akan memasukkan nilai N tersebut akan ditampung di nilai indeks 0 ini. Kemudian masukkan V dan akan ditampung di nilai indeks 1. Selanjutnya akan ada keluaran cout-nya. Ini sebelum itu nanti ada nilai indeks 2, itu adalah nilai indeks 0. Nilai indeks 0 itu adalah N-nya, dibagi dengan nilai indeks 1. Nilai indeks 1 itu adalah V-nya. Begitu pula dengan jika pilihan tersebut adalah 2, dan jika pilihan tersebut adalah 3. Nah, pilihan 2 ini kan hanya bedanya ini adalah untuk menghitung molnya nih. Untuk menghitung molnya, jadi rumusnya adalah dengan perkalian. Perkalian itu dilambangkan dengan bintang seperti ini ya. Kemudian kalau yang pilihan 3 itu untuk menghitung volumenya. Volume itu dengan pembagian, sama seperti yang awal tadi. Volumenya. Kemudian di sini jika setelah dicek nih, bukan pilihan 1, bukan pilihan 2, bukan pilihan 3, dan bukan pilihan 4 nih, bukan pilihan 4, itu maka akan keluar maaf pilihan tidak tersedia, dan dia akan melakukan perulangan kembali ke pilihan awal, pilihan menu awal gitu. Kemudian di sini juga akan saya lanjutkan untuk menjelaskan mengenai program flowchart yang saya buka di sini ya, itu untuk yang matematikanya. Di sini sedikit rumit, sedikit panjang, lebih panjang dari yang sebelumnya.
Jadi yang pertama, kita declare terlebih dahulu. Kita deklarasikan terlebih dahulu variabel ini pilihan, tipe datanya integer nih, dengan integer nih. Tuh. Pilihan. Kemudian kita masukkan assign di sini. Pilihan itu adalah 0. Nah, pilihan sama dengan 0. Tuh. Masukkan assign di sini. Nanti ada keluaran output berupa ini. Ini hanya hiasan ya. Jika tidak digunakan juga tidak apa gitu. Nanti ada output kembali daftar menu, penjumlahan, yang kedua itu pengurangan, yang ketiga itu adalah menu perkalian, keempat pembagian, kelima luas segitiga, keenam luas persegi, dan ketujuh itu adalah menu untuk keluar. Di sini juga menggunakan perulangan while. Nah, jadi pilihan itu adalah lebih dari sama dengan 0 dan pilihan tidak sama dengan 7. Dia akan masuk sini tuh untuk syaratnya ya. Syaratnya. Jadi dia akan masuk ke sini. Nah, dia akan meminta user untuk memasukkan pilihan Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Jadi akan meminta user untuk memasukkan pilihannya, dan user akan memasukkan pilihannya. Nah, nanti dengan percabangan if, ya, dengan percabangan if, akan dicek di sini. Jika pilihan yang dimasukkan user adalah 1, itu akan diproses di sini. Nah, jika pilihan yang dimasukkan user itu bukan 1, dia akan masuk ke panah false dan dicek kembali di sini. Oh, apakah pilihannya 2? Jika benar 2 akan diproses, jika bukan 2 akan dicek kembali di sini. Apakah pilihannya adalah 3? Jika benar akan diproses, jika salah akan dicek kembali, begitu pun seterusnya. Kemudian di sini jika pilihannya benar 1, jika pilihan yang dimasukkan oleh user itu adalah 1, maka akan ada keluaran output seperti ini. Ini hanya variasi seperti yang sebelumnya. Kemudian akan keluar judul ini penjumlahan. Kemudian dengan menggunakan konsep array dengan tipe datanya real, kita masukkan variabel bilangan indeks 3. Kita masukkan variabel bilangan indeks 3. Kemudian program akan meminta user untuk memasukkan nilai A, ditampung di bilangan indeks 0. Kemudian masukkan nilai B dan akan ditampung di bilangan indeks 1. Kemudian melalui assign di sini, dia akan melakukan penjumlahan. Jadi bilangan indeks 2 itu adalah bilangan indeks 0 atau nilai A tadi ditambah dengan bilangan indeks 1 atau nilai B tadi. Kemudian akan dikeluarkan hasil dari penjumlahan kedua bilangan tersebut. Begitupun dengan pilihan-pilihan 2, 3, 4, 5, dan pilihan 6 ya. Nah, di sini ada pilihan 7-nya nih. Pilihan 7 itu dia dicek nih. Bukan di sini syarat percabangannya adalah pilihan tidak sama dengan 7. Ya. Jadi kalau misalnya pilihannya itu bukan 1, bukan 2, bukan 3, bukan 4, bukan 5, bukan 6, dan bukan 7, dia akan keluar ke sini. Jadi contoh nih, dia akan melenceng gitu. Jadi misalnya user itu memasukkan nilai selain dari 1 sampai 7, dia memasukkan nilai 8, contoh. Contoh, kita masukkan nilai 8. Enter. Tuh. Dia akan keluar menu-menu seperti tadi nih. Maaf, pilihan Anda di luar jangkauan, pilihan Anda hanya 1 sampai 7, terima kasih. Dan kemudian dengan perulangan while tadi, dia akan meminta user untuk memasukkan pilihannya lagi, begitu. Untuk memasukkan pilihan lagi. Selanjutnya, jika pilihan yang dimasukkan user adalah 7, ya. 7 tadi kan menunya adalah keluar. Nah, dia akan masuk ke sini. False, mengikuti panah. Mengikuti panah, turun ke bawah sini, ya. Nah, situ turun langsung naik ke atas kembali.
Dan di sini akan dicek kembali apakah itu pilihannya tidak sama dengan 7 atau pilihannya lebih dari sama dengan 0. Nanti akan melakukan pengulangan kembali. Kemudian di sini juga saya akan menjelaskan untuk source code dari program matematika ini ya. Di sini seperti yang dijelaskan sebelumnya, kita butuh header-nya. Include iostream di sini dan using namespace std. Nah, include iostream di sini berfungsi untuk sebagai sintaks, di mana kita akan memasukkan sebuah file yang ada di program C++ ini gitu. Dia nanti akan melakukan proses yang akan berkaitan dengan cout dan cin-nya gitu. Kemudian ada using namespace std. Nah, ini sebagai teks ya untuk mempermudah kita dalam melakukan pengkodingan gitu. Nah, std ini artinya standar. Jika nggak ada std-nya, kita akan ke referensi deh nih. Contoh ini harus ada kayak gini, nanti kalau nggak ada std-nya tuh harus dua kayak gitu, kemudian std gitu. Dan begitu pun seterusnya nih. Ini harus menggunakan std di sini. Begitu pun dengan n-line-nya. Kan akan sangat merepotkan gitu. Jadi dengan adanya using std ini akan memudahkan kita. Kemudian ada integer main, itu adalah program utama kita. Kita declare terlebih dahulu, kita masukkan integer pilihan sama dengan 0. Kemudian nanti akan ada keluaran berupa seperti ini hiasannya dan daftar menunya. Daftar menu itu yang pertama ada penjumlahan, pengurangan, dan 3 perkalian, keempat pembagian, kelima luas segitiga, keenam luas persegi, dan 7 adalah keluar. Kemudian dengan while ya, dengan perulangan while ini ada persyaratannya nih, pilihan lebih dari sama dengan 0 dan pilihan tidak sama dengan 7. Gitu. Sini ya. Kemudian akan ada keluaran, masukkan pilihan Anda 1, 2, 3, 4, 5, 6, atau 7. Nah, nanti user akan memasukkan pilihan tersebut. Kemudian dengan percabangan if, akan dicek nih oleh program. Pilihan tersebut adalah 1 atau bukan. Jika pilihan tersebut adalah 1 di sini adalah untuk penjumlahan. Maka dengan float bilangan indeks 3 itu dia program akan meminta user untuk memasukkan nilai A. Untuk memasukkan nilai A, kemudian akan ditampung di bilangan indeks 0. Dan memasukkan nilai B dan tampung kembali di bilangan indeks 1. Kemudian di sini ada cout hasil penjumlahan dari bilangan indeks 3 ini adalah bilangan indeks 2 di sini ya. Gitu. Begitupun dengan pilihan yang kedua. Kalau pilihannya bukan 1, akan dicek kembali apakah pilihan tersebut adalah 2 gitu. Di sini ada 2 nih. Jika benar 2, akan dilakukan proses di sini, akan keluar cout, pengurangan, float number, indeks 3, masukkan nilai A, nanti akan ditampung di 6 indeks 0, terus masukkan nilai B, akan tampung di 6 indeks 1, kemudian 6 indeks 2 itu adalah 6 indeks 0, nih, atau nilai A-nya, dikurang dengan 6 indeks 1 atau nilai B-nya. Kemudian di sini ada else if, jika pilihan tersebut adalah 3. Kemudian jika pilihan tersebut adalah 4, jika pilihan tersebut adalah 5, dan jika pilihan tersebut adalah 6. Ya. Kemudian di sini ada jika pilihan tersebut tidak sama dengan 7. Nah, tidak sama dengan 7 nih. Jadi dia memasukkan selain dari pilihan yang dipinta oleh program. Dia memasukkan angka 8 misal. Maka akan keluar cout seperti ini nih. Maaf, pilihan Anda dulu jangkauan nih. Contoh kita running ya. Nih. Contoh kita masukkan dulu pilihan 1 nih. Pilihan berapa ya? Pilihan 5 lah, pilihan 5.
Nah, itu kan untuk menghitung luas segitiga. Nah, kita masukkan alasnya 5, masukkan tingginya 5, maka hasil luas segitiga adalah 12,5. Karena tadi kita masukkan rumus luas segitiga itu adalah setengah alas kali tinggi. 0,5 dikali alasnya dikali tingginya ya. Kemudian di sini dengan perulangan Y tadi kita akan diminta kembali nih, masukkan pilihan Anda. Tuh. Coba kita masukkan selain dari pilihan ini 1 sampai 7. Coba kita masukkan 9. Maka akan keluar, maaf, pilihan Anda di luar jangkauan, pilihan Anda hanya 1 sampai 7. Terima kasih. Nah, kita di sini diminta kembali nih. Dia tidak akan berhenti program ini sampai kepada menu yang ke-7. Ke-7 udah keluar. Jadi coba kita masukkan angka 7. Ini tandanya udah keluar ya. Jadi dia tidak memberikan pilihan kembali kepada kita. Gitu. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan untuk tugas PKS 2 ini sebagai pengganti UAS. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.